Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkatnya kita masih diberinya kesehatan seperti saat ini. Salawat beriring salam tak lupanya kita curahkan kepada junjungan arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Efni Nawira. Di sini saya akan membahas iri hati dan dengki, seperti hadis Rasulullah yang artinya dengki dan hasud keduanya mendapat menghapus kebaikan seperti api membakar kayu. Sifat hasud adalah sifat iri hati kepada orang lain. Adapun iri hati ialah merasa tidak rela kenikmatan Allah dirasakan oleh orang lain sehingga ia menjadi benci. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan. Orang yang senantiasa berbuat baik, jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang tidak selamat darinya, yaitu prasangka buruk, hasud atau iri hati, dan khawatir jika tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menyelamatkan diri dari 3 sifat itu? Lalu Rasulullah menjawab, jika di dalam hatimu ada rasa iri, maka janganlah kamu turut. Jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau sedikit pun sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai. Ketika di dalam hati kita terdapat rasa iri hati, maka hendaknya jangan diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita mendapatkan atau menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkannya. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari terhadap kabar atau suara buruk yang kita dengarkan, agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujud. Sebagai sesama muslim, maka hendaklah kita saling menyayangi sesama manusia. Jangan saling iri hati dan jangan pula menipu. Hal ini telah ditegaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah saling membenci, saling menghasut, dan jangan pula menipu atau pura-pura menawarkan barang untuk menjatuhkan yang lain. Jadilah hamba yang akur atau bersaudara. Teman-teman yang berbahagia, orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu hatinya tidak bisa tenang namun selalu kacau. Ia ditimpa cobaan yang tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan diganti dengan pahala, kecuali yang menimpa terhadap orang yang iri atau murka, dan Allah tidak mendapatkan taufik darinya. Sesungguhnya kenikmatan dari Allah yang diterima seseorang itu akan dicintai oleh musuhnya. Adapun musuh yang dimaksud ialah orang yang mempunyai sifat iri hati. Ia tidak akan tenang jika melihat teman atau saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu kacau dan merasa benci jika melihat orang lain dalam keadaan lebih baik daripada dirinya. Di dalam hadis diterangkan bahwa ada 6 golongan yang masuk neraka. Salah satu di antaranya ialah ulama yang memiliki sifat hasud atau iri hati. Mereka saling hasud
dan saling iri hati karena mempunyai tujuan yang tidak ikhlas dalam menegakkan agama Islam. Seseorang ahli hikmah berpesan demikian. Orang yang mempunyai sifat iri hati dan dengki tidak bisa hidup senang, sedangkan orang yang kikir itu tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Demikianlah kata-kata ahli hikmah. Iri kepada ilmu pengetahuan adalah baik. Sebab apa? Sebab seseorang akan terdorong untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga bertambahnya ilmu pengetahuan. Iri kepada ahli ibadah juga baik karena meningkatkan amal dan taat kepada Allah SWT. Namun iri hati kepada seseorang dapat merusak segala-galanya. Hanya akan menimbulkan sesuatu dosa. Maka teman-teman sekalian, marilah kita membersihkan hati dari iri hati dan dengki adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul berarti cinta kepadanya dan akan diperkenankan mendampinginya di surga. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan membersihkan qalbunya dari sifat yang tidak baik tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.